Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tampaknya semangat sekali ya ini kelas 10 IPS 2. Nah, kali ini sebelumnya pasti kalian belum pernah belajar sosiologi ya di SMP. Paling Belum Pak, belum. Oh, belum ya. Nah, sekarang kita di kelas 10 SMA, tepatnya di IPS 2 gitu. Kali ini kita akan membawakan materi pokok yaitu realitas individu, kelompok dan juga hubungan. Nah, sebelum ke sana gitu, apakah kalian tahu apa itu realitas individu, kelompok dan hubungan? Tapi jangan jauh-jauh dulu, kita absen dulu ya. Sebelum ke pematerian, kita alangkah baiknya mengenal satu-satu adik-adik semuanya ya. Di sini ada 35 siswa ya, dilihat di di presensinya gitu. Yang pertama itu ada Adit hadir? Hadir. Oke. Hadir, Pak. Ismail Haikal hadir gak? Hadir Pak. Oke, hadir ya. Emperdi hadir? Hadir Pak. Oke, Emperdi hadir. Caesar hadir gak? Hadir. Oke. Mahardika hadir? Hadir Pak. Sama ini perempuan siapa namanya? Dia Ayu Arimbi hadir? Hadir. Oke, karena di sini alhamdulillahnya hadir semua ya, karena emang masih pertemuan awal gitu. Untuk memahami materi pokok realitas individu, kelompok dan juga hubungan sosial gitu. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya biar pembelajarannya lancar gitu. Di sini siapa KM-nya coba? Saya Pak, Ferdi. Oh, Emperdi. Ya kalau gitu saya persilakan ke Emperdi untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena tadi kita udah absen dan alhamdulillah hadir semua ya, adik-adik. Di sini kita akan memahami pematerian yaitu realitas individu, kelompok dan juga hubungan sosial. Nah, sebelum ke realitas individu gitu. Nah, di sini kalian tahu gak apa itu individu? Emperdi gimana Emperdi? Belum tahu Pak. Oh, belum tahu. Ismail? Saya tahu Pak. Apa tuh? Pokoknya Pak, yang saya tahu realitas individu itu berkaitan dengan identitas sosial Pak nantinya. Iya, bener banget ya kata Ismail gitu. Jadi dijelaskan karena individu identik dengan masyarakat kita ya, pasti kita tahu gitu. Nah, saya di sini akan menjelaskan gitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini individu diartikan sebagai orang perorangan, pribadi orang, yaitu terpisah dari yang lain gitu. Nah, sedangkan menurut bahasa Yunani gitu, individuum yang artinya tidak terbagi. Nah, tadi kan Haikal menjawab dalam kajian sosiologi ya, itu benar gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi gitu dalam kajian sosiologi, identitas atau individu diri seseorang tidak menjadi perhatian utamanya gitu. Sosiologi lebih memperhatikan identitas sosial dari seorang individu. Apakah identitas diri tersebut memperhatikan identitas sosial dari seorang individu? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Nah, kita kan tadi mempertanyakan ya identitas sosial dari seorang individu. Lebih baik kita mengetahui apa itu menurut ahlinya gitu. Nah, menurut Cooper dan Cooper menjelaskan gitu bahwa dalam pengertian umum identitas sosial atau social identity mengacu pada definisi diri seseorang dalam hubungannya dengan orang lain gitu, atau keanggotaan seseorang dalam berbagai kelompok sosial. Nah, jadi itu definisi identitas sosial atau individu gitu. Karena kita tadi udah menjelaskan atau berdiskusi mengenai realitas individu, apa sih gitu? Selain ada individu ada apa gitu di luar sana gitu. Tentunya kalian tahu gak selain individu ada realitas apa lagi gitu di sosiologi? Haikal gimana Haikal? Saya kurang tahu Pak. Nah, kamu kurang baca buku ya? Iya Pak, maaf Pak. Oh ya udah, karena kita di sini baru pertemuan pertama dan
Dan tentunya kita ya Bapak masih menganggap wajar lah gitu ya. Nah, selain ada realitas individu, di sini juga ada realitas individu dan kelompok gitu. Nah, apa sih realitas individu dan kelompok itu? Berbeda dengan binatang gitu ya. Berbeda dengan binatang. Tentunya kita sebagai individu ataupun orang perorangan gitu pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Betul tidak? Betul. Oke, itu siapa tadi yang bilang betul? Ya Pak, Ferdi. Alasannya kenapa tuh? Ya, saya Ferdi izin menjawab Pak. Kenapa manusia harus berhubungan dengan individu yang lainnya? Karena pada dasarnya manusia itu harus berhubungan dengan orang lain gitu. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dengan menjalankan hidupnya sendiri. Selain itu, manusia membuat kelompok bersama individu lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Segitu Pak dari saya. Oke, Ferdi bagus sekali jawabannya ya. Tadi Ferdi menjelaskan gitu keadaan demikian, jadi menjadi manusia harus menjalin hubungan dengan manusia lain ya tentunya, maka lahirlah kelompok-kelompok sosial. Makanya dari itu tadi Bapak menekankan ada realitas individu dan juga kelompok gitu. Nah, baik kelompok yang terorganisir yaitu organik, kelompok formal atau asosiasi atau membership. Nah, maupun yang tidak terorganisir gitu. Baik itu kelompok mekanik, non formal, paguyuban atau reference gitu. Tentunya kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai siswa gitu kita memiliki kelompok-kelompok. Ya, salah satunya kelompok yang tidak terorganisir. Baik, terima kasih Ferdi. Ya, alhamdulillah kita telah melaksanakan pembelajaran hari ini mengenai realitas individu, kelompok dan juga hubungan. Bapak bangga ya dengan kelas ini, tadi banyak yang aktif sekali gitu mengenai, padahal ini baru pertemuan pertama gitu. Alhamdulillah ya, semangat gitu. Karena emang sekarang udah habis waktunya ya, Bapak tutup. Paling kita bertemu lagi di minggu selanjutnya. Nanti untuk pertemuan pertama tidak ada dulu tugas ya, paling baca-baca lagi ya buku-bukunya biar nanti kita diskusinya semakin enak gitu. Ya Pak. Ya paling Bapak tutup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih anak-anak Bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bapak.